Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang di Taiwan menunjukkan jam 12 lebih 20 AM ya. Yang mana di daerah bawah, daerah Changhua, sekarang suhunya 20 derajat Celcius. Yang mana pada siang hari lumayan agak panas dan malamnya seperti biasa masih dingin ya. Dan untuk pengetahuan teman-teman, seperti biasa penukaran uang ya dari Indonesia ke Taiwan dari aplikasi Indogo, 1 NT-nya masih sama seperti kemarin, yaitu Rp504 ya. Dan semoga nanti pas kita gajian dolarnya naik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan sekarang Suara TKI mempunyai berita yaitu yang sangat kasihan sekali ya, yang mana di sini disimpulkan calon TKI asal Blitar gagal berangkat karena pandemi. Uang udah bayar sampai 20 juta ya, 20 juta rupiah. Itu uang loh, banyak banget. Cuman sekedar daftar pengen jadi calon TKI 20 juta rupiah. Dan karena ada pandemi kan jadi gagal ya, nggak jadi, mungkin PT-nya juga ditutup. Dan uang yang dikembalikan cuman 7,5 juta. Coba bayangin, itu belum apa-apa loh, cuman dibalikin 7,5 juta. Oke, seperti biasa teman-teman, yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya ya. Kenapa? Agar selalu tahu kabar berita terbaru di Suara TKI. Jadi banyak pengetahuan dan serba tahu apa yang telah terjadi di Taiwan. Tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Blitar 6 Februari 2001. Sebanyak 5.360 calon tenaga kerja Indonesia atau CTKI gagal berangkat ke luar negeri akibat pandemi COVID-19. Ada 3 calon pekerja migran itu berasal dari Blitar dan Jawa Timur. Mereka sudah terlanjur mengeluarkan biaya sebesar 20 juta. Siapa yang bertanggung jawab? Kasus ini mencatat setelah terjadi mediasi antara 3 CTKI dengan PT Cipta Karya Sejati sebagai PJTKI pengarah jasa TKI. Ketiga CTKI itu adalah Binuri, Wahono, Kukuh Wibowo, dan Habibur Rahman. Jadi ketiga ini yaitu didaftarnya di PT mana tadi? Cipta Karya Sejati ya, Cipta Karya Sejati. Coba teman-teman, ada yang dari PT Cipta Karya Sejati di sini. Ini teman kalian semua gagal ya untuk berangkat ke luar negeri, dan dia bayar 20 juta itu cuman mungkin baru daftar ya, mau masuk. Dan karena pandemi, uang cuma dikembalikan 7,5 juta. Wah, itu kayaknya kemana itu yang separuhnya? Kok masa cuman ya, kalaupun di situ tinggal makan, paling makan cuman sama sayur kangkung sama kerupuk doang, masa sampai habis puluhan juta, ya Allah. Dan di sini apa ada teman-teman yang dari PT Cipta Karya Sejati? Coba komen ya. Dalam mediasi tersebut, mereka didampingi Migran Care Indonesia cabang Blitar, Nur Harsono. Sedang dari PJTKI diwakili General Manager Theodora Margareta. Dari mediasi yang berlangsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Blitar terungkap, ketiga CTKI itu ibarat sudah jatuh ke tiba tangga. Mereka
gagal berangkat ke luar negeri, biaya yang telah dikeluarkan hanya kembali 7,5 juta. Nah itu dia sangat keterlaluan lah. Maksudnya seharusnya kan biasa kita kalau ke PT itu daftar, kalau gimana pun keluar uang tuh kan nanti biasanya kalau udah ada job atau panggilan itu baru keluar uang. Ini langsung diminta 20 juta cuma karena pandemi ditutup, dibalikin cuma 7,5. Itu kemana itu uangnya? Jadi satu orang hampir berapa puluh juta itu per orang, banyak. Ya Allah, ini gimana ini meski harus dihasut ini. Padahal untuk biaya menjadi TKI kami telah menyetor 20 juta. Uang kami dapatkan dengan meminjam bank, kata Habibur Rahman, salah satu CTKI yang gagal berangkat. Nah itu dia minjam ya dari bank atau mungkin dari mana. Sedangkan kan dari bank itu kan kita harus bayar bunganya kan tiap bulan. Dari semenjak kita minjam itu udah dihitung. Dahlah dia nggak jadi berangkat, uang juga dikembaliin cuman 7,5 juta. Ya Allah, apa nggak kasihan itu orang. Karena itu mereka sangat keberatan dengan banyaknya potongan biaya setelah terjadi pembatalan keberangkatan. Sebab mereka harus menanggung utang bank yang banyak untuk memenuhi biaya PJTKI. Nah itu dia. Jadi kayaknya ini PT-nya tuh emang harus ditindak ya. Menurut rencana mereka bertiga akan menjadi TKI di Kuwait. Oh dia ke Kuwait ini guys. Di sini apa ada yang kerja di Kuwait? Coba komen ya. Ketiganya mendaftarkan di PJTKI pada 2019. Begitu terjadi pandemi di awal 2020, mereka bersama ribuan CTKI dari seluruh Indonesia gagal berangkat. Gagal semua. Margareta mengemukakan persoalan gagal berangkat 3 orang CTKI ini sebetulnya telah selesai. Ini setelah ditandatangani perjanjian nota kesepakatan bersama yang disaksikan BP2MI. Ketiga CTKI akhirnya meminta bantuan ke Migrant Care. Nah, setelah ditandatangani Migrant Care dan dimediasi Dinas Kertans, akhirnya disepakati biaya CTKI akan dikembalikan 14,5 juta. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi di sini bagi teman-teman yang mungkin sama ada ya nasibnya seperti Mas ini dan mungkin uangnya dikembaliin cuman sedikit ya, jadi bisa minta aduan seperti Mas ini, yaitu ke ini Migrant Care. Jadi minta pengaduan ya, nanti akan dibantu. Dan akhirnya yang tadinya cuma dibalikin 7,5 juta, sekarang dibalikinnya 14,5 juta. Berarti kan dipotongnya kan cuma sedikit gitu loh. Ya aslinya emang seperti itu, orang kita tuh nggak mikir gitu kan ya. Kita loh mau berangkat sampai kadang jual wedus, jual sapi sak kandang TKB, sampai dilawani motor didol, nyelibang, malah di PT-nya seperti itu. Aduh, itu makanya berhati-hati ya teman-teman. Buat yang mau nanti proses, umpama nanti udah buka lagi, jangan terpengaruh istilahnya dengan iming-iming job seperti ini harus bayar gini gitu. Jadi dilihat dulu ya kepastian dan kebenarannya. Oke teman-teman, untuk informasi Mas TK ini sampai di sini dulu. Semoga jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini. Sampai di sini dulu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.